Halo sahabat-sahabat gue di TV. Kali ini Mimin akan menyajikan sebuah debat yang sangat seru antara Adian Apitupulu dan juga Daniel, di mana dengan entengnya Daniel mengatakan bahwa Anies sedang berburu jabatan untuk menjadi gubernur DKI. Dan hal ini membuat Adian Apitupulu sangat murka dan mencecar habis-habisan si Daniel ini. Dan tidak hanya itu, Mimin juga akan menyajikan sebuah pidato dari Pak Anies, pidato yang sangat luar biasa dan menyerukan soal perubahan akan ditegakkan sampai kapanpun. Untuk itu langsung saja kita simak videonya terlebih dahulu seperti apa. Kalau kemudian Pak Anies ingin ini bertemu Daniel nih. Pak Prabowo, itu hal yang wajar karena ada belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah, atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, dia berburu sekarang mancing anak abah ya? Butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Betul. Tidak pantas diksinya, Berburu jabatan publik itu tidak selalu berkonotasi berburu negatif. jabatan. Nah, karena lu tidak berburu jabatan jelaskan publik itu hal yang wajar dan harus. Ya, enggak. Berburu dalam konteks melayani kepentingan lalu kemudian publik. sedang berburu jabatan, nggak bisa. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian karena tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Hal yang wajar itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk kontestasi politik melalui pilkada, pileg tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Dalam konteks gini loh, membuka ruang dalam konteks agama saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kekuasaan tidak boleh yang wajar. Sombongan, arogansi, itu bukan meremehkan pekerjaan. Itu adalah semangat. Meremehkan demokrasi. Kacau. Kira-kira gitu. Bang Daniel tahan dulu. Ada ujungnya adalah ketika MK kemarin berputusan, dan ketika MK mengeluarkan putusan, kita nyatakan menghormati putusan. Ini bukan soal setuju dan tidak setuju, menghormati. Dan kemudian kerja ini tuntas. Satu fase tuntas sebagai bagian dari proses pilpres. Tapi saya harap semua jaringan timnas yang sekarang ada tidak berhenti dalam bekerja untuk perubahan bagi Indonesia. Pilpresnya sudah selesai, kaitan timnas dengan KPU sudah selesai. Tapi kita ini ada timnas, tidak ada timnas, akan berjuang untuk perubahan. Karena itu saya berharap dirawat terus jaringannya sampai seluruh Indonesia. Siap-siap, insya Allah ada siklus berikutnya. Kita bersama-sama dorong untuk kita berjuang di dalam melakukan perubahan. Dan saya ingin sampaikan kepada semua yang barangkali tidak sempat hadir di sini, terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Sebagian bisa hadir, sebagian tidak, sebagian ada di luar negeri, sebagian ada yang berada di luar Jakarta. Kami sampaikan terima kasih, apresiasi, dan seperti dibilang tadi, kita akhiri dengan kepala tegak. Yang kita lakukan tidak ada satupun yang kita harus tutup-tutupi. Insya Allah semua yang kita kerjakan itu kita bisa ceritakan dengan rasa bangga. Nah ini juga Pak Sayub yang saya sering temukan. Apa yang sampaikan? Pak, saya bangga. Pak, saya bersyukur. Saya bangga. Itu kata bangga itu paling sering diucapkan sekarang. Paling sering diucapkan. Tadi diucapkan di sini. Kemarin saya ke Jogja, di stasiun ketemu dua orang yang bilang sama. Saya ikut hadir ke sini, saya ikut hadir ke sini dan saya bangga. Sampai di Surabaya, sama Pak. Sampai di Surabaya itu di perjalanan ada yang apa? Saya bangga itu. Jadi apa artinya? Artinya ini adalah gerakan. Kalau ini semata-mata program, apalagi transaksional, tidak ada itu kebanggaan. Malah menutup-nutupi. Kalau bekerja karena diberikan sekedar transaksi, tidak ada transaksi. Yang ada adalah sebuah gagasan, sebuah kepercayaan, emban sama-sama. Dan ketika ini dilewati di ujung, alhamdulillah husnul khotimah, keluar itu rasa kami bawa kebanggaan atas proses Pilpres 2024. Ini yang harus dijaga, ini harus dihidupkan. Dan ke depan kita perlu terus memfasilitasi agar terus tumbuh. Nah, ini semangat perubahan ini, terutama juga banyak yang berasal dari non partai. Yang non partai itu jaga semangat itu dan jangan buru-buru bikin namanya partai.
Kau kemarin muncul Partai Perubahan. Saya kaget juga benar-benar. Terus lambangnya ini Pak, lambangnya burung hantu. Lalu saya ditanya di mana-mana, Pak Anies bikin Partai Perubahan, mana pun lagi bikin Partai Perubahan. Jadi bahwa semangat perubahan ini jangan kemudian berbicaranya langsung pada panjang. Kita jaga perubahan ini di berbagai sektor dalam berbagai aktivitas. Tapi saya ingin garis bawahi bahwa kerja bersama 3 partai ini insya Allah bisa kita teruskan sama-sama ke depan. Dan di sini ada Pak Ari Yusuf, Pak Hamdan Zulfa, beliau yang menjadi motornya, dan ada eksekutornya di sini Bung Zaid dari tim hukum litigasi. Ini adalah mereka-mereka yang bekerja di bagian hukum. Pak, Indonesia sudah mengalami 4 kali pilpres langsung dan ini yang kelima. Dan dalam 5 kali pilpres langsung itu 5-5-nya di bawah PMK. 5-5-nya ada apa namanya PHPU, PMK. 5-5-nya. Tapi baru kali ini apa yang diajukan dipahami, diterima dan didukung oleh sebagian hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Dan dissenting opinion yang menyampaikan substansi, yaitu apa? Keterlibatan aparat dan program jaminan sosial. 2 itu yang membuat situasi kemarin memang menjadi berubah. Situasi berubah. Saya berkali-kali sampaikan bahwa kita bisa menang, bukan kita pasti menang, tapi kita bisa menang jika ada netralitas. Ada netralitas. Nah, sekarang kita menyaksikan. Ketika saya tidak pernah berani mengucapkan ini sebelum ada MK, Pak. Kenapa? Kalau ada MK, saya mengatakan ini mengutip hakim MK. Karena hakim MK yang mengatakan, hakim MK mengatakan di dalam statementnya terjadi yang menurut mereka 2 hal ini. Sekarang kita bisa mengutip sebagai bagian. Kalau kemarin kita mengutip jadi salah, Pak. Karena itu pandangan pribadi. Kalau ini adalah dokumen yang ada dan semua keputusan MK itu di akhirnya selalu dengan rekomendasi perbaikan. Rekomendasi perbaikan. Artinya apa? Memang ada sesuatu yang nah, jadi kami sampaikan kemarin, kita menghormati putusan MK, kita hadiri semua proses sampai di ujung, sambil kita minta agar rekomendasi hakim MK harus dilaksanakan oleh Dewan yang akan datang dan oleh pemerintah yang akan datang supaya pemilu kita jadi lebih baik. Karena kalau tidak, keramaian dilupakan dan tidak pernah nanti ada perbaikan. Dan Pak Ari dan tim ini kerja luar biasa, Pak Hamdan Zulfa begitu mengawal ini semua sampai kita punya materi yang luar biasa yang dibawa ke MK. Kita beri tepuk tangan buat para luar biasa ini. Dan ini bersejarah, Pak, karena baru pertama kali ada gugatan yang kemudian sampai bahkan mereka memikirkan tentang strategi memasukkannya. Jadi dibayangkan mereka itu masukkan dokumen tuntutan itu jam 00 berapa? 00:59 malam hari. Kami waktu itu tanya kenapa harus masukkan ke nomor 1. Kenapa harus nomor 1? Pertimbangannya itu nanti akan dibaca awal, dan tidak kalah penting. Pada saat nanti MK memutuskan, yang dibaca nanti yang nomor 1, yang nomor 2 idem. Jadi kalau kita tidak masukkan pertama, nanti nggak akan dibahas. Dibahasnya idem dan ternyata betul. Di ujung yang dibahas adalah gugatan nomor 1, kemudian ketika sampai yang kedua hanya idem. Jadi mereka memikirkan strategi itu A sampai Z, sesuatu yang kadang-kadang kita anggap sebagai ya administratif saja kapan memasukkannya. Jadi begitu dibolehkan jam 00, bahkan 00:59 langsung masuk. Itu di hari pertama dibolehkan memasukkan gugatan. Nah, hal-hal seperti ini di belakang layar tak terlihat. Pak Kapten memimpin proses yang banyak peristiwa besar belakang layar tidak terlihat. Kalau boleh kami usul, Pak Kapten, Pak Hari, mungkin baik di fase transisi ini menuliskan pengalaman-pengalaman itu menjadi hikmah, lesson learned, supaya penyusunan tim-tim yang akan datang itu bisa menggunakan pengalaman yang dimiliki oleh timnas yang sekarang. Pak, kekalahan atau kemenangan bangsa Eropa salah satunya adalah karena mereka menuliskan pengalaman menjadi tulisan. Kita menggunakan pengalaman menjadi lisan, diceritakan dan didongengkan, tapi tidak menjadi tulisan. Di Eropa sana itu ditulis sehingga selalu ada referensi, sehingga selalu ada perkembangan. Dan mudah-mudahan ini sempat menjadi tulisan yang nanti berbagai aspek supaya penyusunan yang akan datang itu bermanfaat. Mau dipublikasi apa tidak soal lain, tapi kalau pengalaman itu terdokumentasi dengan baik untuk perjalanan kita ke depan. Dan izinkan saya menyampaikan juga permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada salah khilaf di dalam perjalanan kampanye kemarin, di dalam perjuangan kemarin.
baik salah yang kami ketahui maupun salah yang kami tidak ketahui, tapi salah yang dirasakan. Kami mohon dimaafkan. Sekaligus juga persiapan kita untuk perjuangan terus ke depan, bahwa bekal kemarin dengan segala macam plus-minusnya, kita adalah sebuah kekuatan yang harus diperhitungkan oleh diri kita sendiri dan oleh masyarakat lainnya. Bapak sekalian saya hormati, seperti tadi saya garis bawahi, di luar sana ada 40 juta pemilih kita. Mari kita hormati, mari kita hargai dengan cara kita mengerjakan sesuai dengan nilai prinsip yang kita perjuangkan selama kampanye kemarin. Mereka menengok betul pada kita dengan harapan bahwa agenda-agenda perubahan itu terus kita kawal, terus kita kawal. Yap, itulah pidato Pak Anies yang cukup membakar semangat anak Abah dan juga para relawan ke depannya, bagaimana agar bisa menegakkan perubahan dan jangan pernah berhenti semangat. Dan aura kepemimpinan Pak Anies ini memang sangat luar biasa. Saya kira kesalahan besar terhadap rakyat Indonesia yang tidak memberikan kesempatan untuk orang yang sebagus Pak Anies ini, kualitasnya luar biasa, tetapi sebagian rakyat Indonesia masih ada yang menilainya dengan hal-hal negatif. Tetapi sudahlah, yang berlalu kita lupakan saja. Mari kita lihat ke depannya seperti apa di DKI Jakarta. Kita berharap bagaimana agar Pak Anies ini betul-betul bisa jadi di DKI Jakarta untuk membangkitkan semangat agar bisa membenahi demokrasi yang sedang diacak-acak saat ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.